Dan ini yang bermasalah. Tuh. Jadi kalau yang bagus tidak ada menimbulkan percikan api seperti ini. Tapi kalau ini ada menimbulkan percikan api. Sip ya? Sip. Oke, salam lo kita. Oke, deal. Deal. Mantap. Jangan lupa di subscribe Ismail Dadang. Ismail Dadang dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya masih bisa membuat video lagi untuk yang kesekian kalinya. Jadi hari ini saya dapat garapan sebuah amplifier, yaitu dengan merek seperti ini. Jadi amplifier ini mereknya mana mereknya? Jeb. Oh, pokoknya inilah dia. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi untuk sebuah amplifier ini saya juga belum tahu kerusakannya karena datangnya ya seperti ini. Namun sebelum saya lanjut untuk mengetes sebuah amplifier ini dan ingin mengetahui kerusakannya, ada baiknya kita ngopi dulu lah. Mantap. Jadi kali ini saya ingin pengetesan sebuah amplifier ini untuk mengetahui kerusakan di bagian mana. Sekarang saya coba pemasangan untuk di bagian jalur speaker untuk mengetahui seperti apa permasalahan amplifier ini. Jadi ingin mengetahui aja sebelum mengambil tindakan di bagian apa yang harus dikerjakan. Jadi buat sahabat-sahabat juga harus seperti itu. Jadi jangan langsung mengambil keputusan oh di bagian ini, tapi harus dicek dulu. Oke. Speaker sudah saya pasang. Sekarang saya coba untuk menyalakan sebuah amplifier yang mereknya susah saya baca. Jadi di sini ada kedengar suara dengungan seperti ini. Jadi yang pertama suara dengungan ini volume dalam keadaan full. Terus saya tes lagi untuk di bagian yang sebelah. Nah, sebelahnya ini yang mengeluarkan percikan api. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan kalau dimasukkan speaker seperti ini. Ada menimbulkan percikan api untuk di bagian jalur kabelnya. Jadi seperti ini. Jadi speakernya terdengar suara ngut. Kalau yang satunya cuma suara dengungan, tapi normal dengungan. Tapi kalau ini speakernya kedorong ke dalam. Oke, berarti permasalahan hanya satu buah speaker untuk kesalahan di bagian channel sebelahnya. Jadi sekarang saya neck dulu untuk membuka semua skrup supaya durasinya tidak panjang. Oke, skrupnya sudah saya lepas. Jadi untuk power ini, untuk isi di dalamnya sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini sudah dimodifikasi menggunakan kit yang berbeda. Jadi di sini untuk kit yang berbeda ini saya rasa lebih besar kit bawaannya ketimbang kit yang diganti untuk di bagian power ya. Tapi ini terserah sahabat-sahabat juga, karena ini sudah diganti ya, mau tak mau tugas saya di sini hanya sekedar menyervis untuk di bagian power yang bermasalah. Jadi di sini untuk mengganti kit driver yang sejenis ini, khususnya sahabat-sahabat harus membaca dulu untuk di bagian trafo. Jadi trafo ini mengeluarkan voltase berapa volt, itu harus sahabat baca. Jadi jangan sampai kelebihan, karena apalagi
Apalagi di sini hanya menggunakan TIP 3055 dan TIP 2955. Otomatis sepengalaman saya, untuk transistor tersebut hanya bisa menghandle tegangan 24 volt. Jadi di sini ada 4 buah transistor dimodifikasi menggunakan kabel seperti ini. Dan di sini juga ada transistor yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini hanya driver numpang bertengger aja. Jadi di sini bisa sahabat perhatikan untuk kerusakannya ada yang hangus ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Nah ini sudah hangus untuk di bagian R330-nya. Nah, kalau sahabat-sahabat mengalami hangus di bagian R330-nya ini, sahabat bisa mengecek di bagian transistor ini dan di bagian driver ini. Biasanya di sini yang bermasalah. Oke, sekarang saya coba cek satu persatu dulu untuk memastikan di mana letak permasalahan sebuah amplifier yang akan saya garap kali ini. Karena atas dasar permintaan servisan aja. Jadi setelah dibuka ya ternyata udah diganti juga. Oke, untuk di bagian bawahnya seperti ini. Jadi untuk memodifikasi sebuah jalur-jalur seperti ini buat sahabat-sahabat, perhatikan kabel untuk penggantian, karena kekuatan power itu adalah di bagian transistor ini. Jadi kalau memang menggunakan kabel yang kecil, itu juga menghambat kualitas suara. Jadi tenaganya seakan-akan berkurang. Ini atas dasar pengalaman saya aja seperti itu. Tidak tahu untuk pengalaman sahabat-sahabat mungkin beda lagi, tapi pengalaman saya seperti itu. Jadi kalau seperti ini kita sentuhkan speaker, maka dia akan menimbulkan percikan api. Kita sentuhkan speaker di jalur speaker ini. Sekarang saya coba nyalakan seperti ini. Yang bagus yang sebelah ini bagus normal. Nah seperti ini. Bentar. Nih yang bagus. Dan ini yang bermasalah. Tuh. Jadi kalau yang bagus tidak ada menimbulkan percikan api seperti ini. Tapi kalau ini ada menimbulkan percikan api. Jadi permasalahannya di bagian sebelah ini. Jadi itu yang harus diteliti. Terutama di sini saya harus mengecek di bagian transistor BD140. Ini harus saya cek dulu. Ini. Jadi di sini saya cek semua untuk BD-nya. Mau masuk YouTube kan ya? Nah, juga bikin video nih. Kebetulan di sini ada Bang Bayu kita. Ini perangkat desa Teluk Kapuas. Jadi ini kalau saya macam-macam bisa dipecat nih orangnya. Badannya besar. Katakan saya besar, dia lebih besar. Jadi ini Bang Bayu, anaknya Pak RT desa Teluk Kapuas ya. Desa Teluk Kapuas. Nah, desa Teluk Kapuas, Gang Hanura dalam A. Kalau saya Gang Hanura dalam B. Biasanya perangkat desa ngasih bantuan nih, perangkat desa minta bantuan. Mau diapakan nih? On off-nya ndak hidup nih. Hidup nih.
Pasti ada solusi nanti. Anda tahu apa beliau tuh? Yo. Beliau minta tolong tadi tuh. Apa nak itu long hidup? Ini aku bawa dengan receivernya. Oh, Apa nak aku tes kan nih? berarti tidak bisa. Ah, Nah, ini. harus ada receivernya, kata ada receiver, tapi ini nyala nih. Nah, Nah ini dia tekan tahan, bukan tekan sekali. bukan tekan sekali, tekan tahan. Tekan sekali tidak bisa. Tekan sekali kan, nah, mati kan, tekan sekali nggak mau. Berarti itu udah dapat dah solusinya. Tekan tahan dia, mati kan. Mati. Jadi kau tekan sekali ya. Nggak mau, tekan tahan. Set, dah. Mantap. Ini yang gini. Itu ngapa? Ini nih benda ini nih. Minta belikan sebuti lagi, pasang ke sini. Itu mau hari Senin, buat aku bisa. Hah? Hari Senin, buat aku bisa. Pada intinya suruh antar sini loh. Oh ya lah. Yang model serupa macam ini pasang ke sini. 1, 2. Ini kan pompa nih. Ini maksudnya 2 butik, 1 kiri, 1 kanan. Enggak, langsung 1 gini. Iya, 1. Model serupa macam Iya, maksudnya 2 butik ini. Dua. Minta pasangan spikon dua-duanya. Dua aja di satu ada dia. Ini kan pompa nih. Laki-laki ke perempuan? Itu perempuan. Ujungnya nih digantikan seperti ini. Laki-laki. Untuk mixer. Jadi nak dipakai bila? Anda tahu. Yang penting Masalahnya aku barangnya ndak ada stok. Jadi mau ke pasar dulu. Hari ini tak ada ke pasar, besok Minggu, hari Senin. Besok Senin. Bye-bye, besok Senin mana? Tengok lawak nih. Nah, orang ini nengkau pula nih. Semalam Jumat, hari ini Sabtu. Bye-bye. Besok malam Senin. Nih, perangkat desa salah hitung hari ini. Coba tengok nih. Bukan apa semangat kerja. Mik tadi mana? Berarti ini suruh tekan lama-lama gitu ya? Tekan tahan. Jadi kalau tekan sebentar memang mati ya. Iya. Tekan tahan. Oh. Matikan pun harus tekan tahan. Ada mah. Belum. Sip ya? Sip. Oke, salam lo kita. Oke, Deal. Mantap. Jangan lupa di subscribe Ismail Dadang dan di like. Jadi itu Bang Bayu kita, yaitu dari perangkat desa Teluk Kapuas, tepatnya ada di desa saya juga. Jadi orangnya humoris, karena temannya dari udah lama. Jadi ya kalau bertemu seperti itu, tapi jarang ketemu, walaupun gangnya cuma bersebelahan. Kenapa bisa jarang ketemu? Karena masing-masing punya kesibukan. Oke, sekarang saya lanjut lagi untuk memperbaiki sebuah amplifier. Jadi di sini saya sudah punya multi analog. Jadi ini saya cek satu persatu untuk di bagian dioda transistornya. Nah, seperti ini sudah mati, tidak ada pergerakan sama sekali. Ini sudah mati. Ini juga sudah mati. Tidak ada pergerakan sama sekali. Terus yang ini masih bagus. Jadi sahabat bisa lihat di multi saya, ini masih normal. Jadi intinya permasalahan awal disebabkan oleh transistor ini sehingga merambah ke bagian transistor finalnya. Jadi biasanya seperti itu pengalaman saya. Nah, kali ini saya akan coba ganti menggunakan TIP 4142 yang bawaannya menggunakan BD. Jadi di sini untuk penggantian TIP 4142. Jadi sahabat bisa menggunakan baca skema. Ini min tengah-tengah, min tengah-tengah berarti plus. Di sini TIP 42 saya posisikan di sini. Jadi buat sahabat-sahabat sebaliknya dari gambar ini, karena ada garis yang tipis dan ada garis yang tebal.
Biasanya kalau garis yang tipis itu tandanya di bagian belakang BD ini. Nah, kalau untuk diganti menggunakan transistor TIP 41 atau 42, garis yang tebal diposisikan di bagian depan, bukan diposisikan di bagian belakang seperti ini. Malah sebaliknya, biasanya seperti itu sepengalaman saya. Jadi buat sahabat-sahabat yang menanyakan kemarin juga ada, kenapa harus diputar balik dan lain sebagainya. Ya, peraturannya memang sudah seperti itu, jadi harus diikuti seperti itu. Oke, jadi di sini saya pasang untuk di bagian min. Oke, sudah. Sekarang lanjut, setelah dari min lanjut ke bagian TIP 41 untuk di bagian tegangan plus. Dan dipasang sama, maupun tipe 41 ataupun 42 dipasang sebaliknya dari BD. Terus untuk yang lain, mumpung yang di bagian transistor yang seperti ini masih normal, ini akan saya pasang kembali karena ini posisinya tidak ada dalam masalah. Dan di sini yang hangus ialah transistor 330 ohm. Oke, sudah saya ganti. Jadi sekarang saja pengecekan di bagian transistor finalnya. Apakah transistor final ada yang bermasalah atau tidak? Ya, ini harus dilepas salah satu, karena kalau tidak dilepas semuanya sama, tidak ada yang bermasalah, semuanya bermasalah kelihatannya, jadi harus dilepas.
Oke, bermasalah karena sudah naik dua-duanya. Oke, jadi satu bagus, satu bermasalah. Sekarang di bagian yang satunya lagi. Bagus, normal. Normal. Nah, di sini kelihatannya pengaruh dari sini, jadi semuanya ikut. Jadi harus lepas kabelnya. Oke, jadi hanya satu transistor di bagian tegangan C atau tegangan plus yang bermasalah, yaitu transistor TIP 3055, karena di bagian tegangan plus. Jadi untuk yang lain tidak ada masalah, hanya di bagian transistor di bagian 3055 yang bermasalah. Oke, jadi yang ini saya lepas dulu biar aman. Nah, untuk di bagian transistor sudah diketemukan permasalahannya satu transistor final yang KO atau short, karena sudah diukur naik dua-duanya. Jadi kalau sahabat menemukan transistor yang posisinya seperti ini, sahabat perhatikan di apometer saya, mudah-mudahan jelas kelihatannya, tidak silau. Nah, seperti ini menggunakan kabel. Kalau sahabat ukur antara kaki kiri dengan kaki kanan, itu sudah ada pergerakan, terus sahabat tukar lagi, yang ke kanan jadi ke kiri jadi ke kanan. Sahabat ukur dia juga ada pergerakan, berarti itu di bagian transistornya itu sudah bermasalah. Tapi ini kelihatan juga masalah, ada satu. Setelah diukur ulang di sini kelihatan, sebentar, saya coba ukur lagi. Oke, jarumnya mentok habis, mentok habis, mentok habis, mentok habis. Bentar, ini diukur ulang lagi biar nggak keliru. Oke, jadi di sini ada yang bermasalah juga. Dua-duanya bermasalah di bagian tegangan, yaitu A. Berarti A-nya dua-duanya kena. Untuk transistor 2955-nya habis KO semua. Jadi yang normal itu tinggal transistor satu buah, yaitu 3055. Jadi seperti itu. Jadi buat sahabat-sahabat, di sini sudah jelas permasalahannya. Selain di bagian drivernya udah bermasalah, yaitu BD-nya sudah saya ganti di sini menggunakan TIP 41 dan 42. Dan di sini sudah saya temukan untuk di bagian transistornya itu boleh dikatakan hampir 2 set yang KO. Jadi harus diganti semua. Oke, supaya durasinya tidak terlalu panjang, saya ganti untuk di bagian transistornya.